Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Dan kembali lagi kita mengkaji kitab Al-Qawaid al-Muslah, kitab yang berisikan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dimana pada pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan bahwa sifat Allah Subhanahu wa taala itu seluruhnya sempurna. Tidak ada kekurangan sedikit pun. Wa idza kanat sifatu kamalan fi halin wa naqsan fi halin lam takun jaizatan fi haqqillah ta'ala wa lam mumtani'atan ala sabilil itlaq. Fala tusbatu lahu isbatan mutlaqan wa la tunfa'atu nafyan mutlaqan. Bal la budda min at-tafsil. Sekarang ada sifat yang dia sempurna dari satu sisi, ada kekurangan di sisi yang lain. Maka sikap kita terhadap sifat ini kita tidak boleh tetapkan secara mutlak, tidak boleh juga menafikan secara mutlak. Tapi apa? Butuh perincian. Kata juzu fil hamilatin takun kamalan. Boleh ditetapkan kalau itu ada kesempurnaan, dan tidak boleh ditetapkan kalau itu ada kekurangan padanya. Seperti apa? Sifat makam, tipu daya. Tidak begitu. Ini Allah Subhanahu wa taala sandarkan pada dirinya hanya untuk dapat menghindari muqabalah. Itu dalam rangka melamar atau menandingi sifat tipu daya yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu melakukan hal yang sama atau lebih dari apa yang mereka lakukan. Li'annaha hina idzin tadullu ala anna fa'ilaha qadirun ala muqabalati aduwihi bi misli fi'lihi aw asyadda. Karena hal itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu menandingi, mengalahkan musuh-musuhnya dengan perbuatan yang sama atau lebih. Wa takunu nafsan fi ghairi hadhil hal. Maka kalau bukan untuk tujuan ini, maka ini dianggap apa? Nafis. Kalau Allah Subhanahu wa taala menetapkan dirinya tanpa ada sebab tertentu. Bagaimana lam yadkur Allah Ta'ala min sifati ala sabilil itlaq, wa inna ma dzakara fi muqalatin la yu'aminunahu wa rusulahu bi bismillah. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menetapkan dirinya secara mutlak. Dia hanya menyebutkan dalam rangka muqabalah, melawan menandingi orang yang melakukan hal yang sama. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa yamkuruna wa yamkurullah. Mereka membuat makar, Allah pun membuat makar. Makar itu adalah sesuatu yang sebabnya samar atau halus memasukkan kerusakan kepada seseorang. Tanpa dia sadari kok tiba-tiba rusak. Rusak akhlaknya, rusak fisiknya dan yang lainnya, maka wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik pembuat tipu daya atau makar. Innahum yakiduna kaidah, sungguhnya mereka membuat tipu daya. Allah pun wa akidu kaidah, membuat tipu daya atas mereka. Walladzina kadzdzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Ini ayat terakhir Allah menyebutkan bahwa tipu daya Allah itu sangat kuat, sangat kokoh.
Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah. Dari sisi apa Pak? Orang munafik menipu Allah dari sisi dia menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Wa huwa khadi'uhum. Dan Allah juga mampu apa? Membuat tipu daya kepada mereka. Mereka apa? Sebenarnya hanya membohongi diri mereka sendiri. Wa qawlihi qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un Allahu yastahzi'u bihim. Mereka orang-orang munafik berkata, sesungguhnya kami bersama kalian. Hanya saja kami itu bersendirian untuk main-main terhadap orang-orang mukmin. Ini ucapan mereka kata apa? Bertemu dengan orang-orang musyrik. Allahu yastahzi'u bihim. Allah juga mengejek mereka dengan sebab apa? Perbuatan mereka. Walihada lam yadkurillahu annahu qala man qala. Karena ini Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membalas sifat khianat bagi orang-orang yang berkhianat kepadanya. Kenapa? Karena sifat khianat itu mutlak kekurangannya, tidak ada kebaikannya sedikit. Maka seorang akan diberikan amanah, dia berkhianat terhadap amanah yang diembankan kepadanya. Nah, karena orang-orang non-muslim itu mereka berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak balas. Allah tidak balas kekhianatan mereka. Tapi itu nanti akan terungkap. Karena kita kalau sekiranya punya perusahaan itu, punya usaha, kalau bisa memilih karyawan yang muslim, maka pilih. Kenapa? Karena kalau memilih karyawan yang muslim, ada suatu saat mereka akan berkhianat. Karena kepada Allah saja mereka berkhianat, apalagi kepada manusia. Allah sebutkan wa yuridu khiyanataka faqad qallallaha min qabl. Jika mereka ingin berkhianat kepadamu, maka sungguh mereka telah mengkhianati Allah Subhanahu wa taala. Fa'ankana minhum wallahu alimun hakim. Faqala fa'ankana minhum. Falam yakul faqalahu. Tidak, Allah tidak balas pengkhianatan mereka. Lianna khiyanata khida'atun fi maqamil iman. Karena khianat itu melakukan tujuan di saat aman. Wahia sifatul dzamil mutlaq. Dan dia adalah sifat yang tercela secara mutlak. Wa bihadza urifa anna qawla ba'dil awam qala Allah ma yakunu munkarun fahishun yajibun nahyu anhu. Kita kenal kebiasaan ucapan orang awam, yaitu apa? Allah berkhianat kepada orang yang berkhianat. Ini ucapan yang mungkar, yang keji, wajib dilarang, dicegah karena menyadarkan sifat khianat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaidah yang kedua, al-qaidatu tsaniyatu babu sifati awsa'u min babil asma'i. Bab sifat itu lebih luas daripada bab nama. Maksudnya apa ini? Sumber pengambilan sifat itu lebih luas daripada apa? Daripada nama. Seluruh nama nanti diambil dari isim kata benda. Akan tetapi sifat itu bisa diambil dari kata kerja, bisa juga diambil dari apa? Dari isim. Sehingga dia apa? Lebih luas. Setiap nama nanti mengandung sifat, tapi tidak setiap sifat itu bisa dipakai untuk nama Allah Subhanahu wa taala. Contoh, Allah memiliki sifat bicara.
Allah memiliki sifat marah. Tapi Allah tidak dinamai dengan mutakali, orang yang berbicara, atau ghadibun, orang yang marah. Wadhalika li'anna kulla ismin mutadamminun li sifatihi kama sabaqa fi qaidati tsarif. Hal ini karena seluruh nama terkandung sifat. Sebagaimana yang telah berlalu pada kaidah yang ketiga dalam kaidah-kaidah nama. Wa li'anna min as-sifati ma yata'allaqu bi af'alillah ta'ala wa af'alihi la ta'ala. Karena sifat Allah ada yang berkaitan dengan perbuatannya. Sementara perbuatan Allah tidak ada habisnya, tidak ada akhirnya. Maka dia apa? Maka dia lebih luas. Kama anna aqwalahu la muntaha. Sebagaimana ucapan dia tidak ada habisnya, meskipun nanti didatangkan 7 laut sebagai tinta, kemudian pohon-pohon yang ada di bumi sebagai kolam untuk menulis, maka semuanya akan habis. Sementara ucapan Allah belum habis. Allah berfirman, walau anna ma fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Wa min amthilati dzalik, contoh dari hal itu, contoh ini yaitu sifat Allah lebih luas daripada nama-namanya. Contoh al-majid wal ihyad, sifat datang bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal afza wal imsa, mengadab dan menahan, menyiksa dan selain hal yang disebutkan. Semuanya itu langsung tidak bisa dihitung berapa jumlahnya. Kama qala ta'ala wa ja'a rabbuka. Bagaimana Allah berfirman, Rabbu akan datang. Kapan itu Pak? Nanti di padang mahsyar untuk mengadili seluruh manusia. Wa hal yanzuruna illa ayyatiyahumullahu fi dhulalin minal ghamam. Apakah tidakkah mereka menunggu kecuali kedatangan Allah? Wa qala fa'aqabahumullahu bi dhunubihim. Allah menadab mereka dengan sebab dosa-dosa mereka. Wa yumsikus samaa'a an taqa'a 'alal ardi illa bi'idznihi. Dialah yang menahan langit agar tidak jatuh ke bumi. Kenapa Pak? Karena langit itu adalah syai'un maksus, sesuatu yang bisa dilarang. Langit itu bukan hanya kumpulan-kumpulan awan. Dia adalah sesuatu yang bisa disentuh. Dia tidak bisa jatuh. Kenapa? Karena Allah menahan. Kalau Allah tidak tahan, dia akan jatuh ke bumi karena tidak ada penyangga kiri kanan, tidak ada tiang. Coba seandainya masjid kita yang punya atap seperti ini, tapi tidak ada tiang, tidak ada penyangga, maka masjidnya akan hilang. Banyak orang berdatangan di sini untuk bukan nanti datang betah. Bayangkan masjid ada lockdownnya gitu, tidak ada yang ada diri penyangganya, kan dia pasti akan hilang. Coba aja kalau tidak mau, karena mengalami gaya gravitasi. Qawluhu yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul yusra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan kesulitan. Wa qala Nabi yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Roh kita senantiasa turun ke langit dunia. Langit dunia itu maknanya adalah langit di atas bumi. Langit pertama. Allah kalau turun di sepertiga malam terakhir. Apakah turunnya itu turun secara zat
ataukah turun yang menyebabkan arsy tetap kosong atau Allah tetap ada. Wallahu a'lam, kita hanya meyakini hal tersebut. Fanasifullah ta'ala bihadhihi sifati ala wajhi waridi wa la nusabbihi biha. Nah, sifat-sifat yang tadi ini kita tetapkan bagi Allah karena sesuai dengan apa dari Al-Quran dan Hadis. Tapi tidak kita namai Allah dengannya. Allah tidak kita kasih nama murid, kemudian akhir, kemudian ati, munsik, mutakallim, nazil, dan yang lainnya. Fala naqul inna min asma'ihim ja'i wal ati wal akhir wal mumsik wal baqis wal murid wal nazil wa nahwadhalika wa in kunna nusbiru bidzalika an wa nasifu bihi. Kalau hanya sekedar mengabarkan, ini dibolehkan. Contoh, kita mengatakan bahwa Allah itu mutakallim, Allah itu ja'i, Allah itu datang. Ini akan dibabil khobar. Atau kita katakan Allah itu nazil, Allah itu turun. Ini hanya sekedar apa? Mengabarkan. Adapun hakikat turunnya bagaimana, kita tidak tahu. Apakah turunnya seperti monyet turun dari pohon? Kita tidak bisa menyamakan. Al-Qaidatu Salisatu sifatullah tanqasimu ila qismaini subutiyatun wa shar'iyyah. Kaidah yang ketiga bahwa sifat Allah terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah subutiyah, yang dia tetapkan untuk dirinya. Yang kedua adalah salbiyah, yang dia nafikan untuk diri. Penafian Allah Subhanahu wa taala ini itu bukan penafian yang sifatnya makhluk, murni, tapi apa? Ada kesempurnaan di balik. Contoh kita ketika membaca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Di situ ada 3 sifat yang Allah tetapkan, ada 3 sifat yang dinafikan. Qul huwa Allahu ahad, Maha Esa. Ini sifat yang pertama. As-samad, Allahus samad, Allah yang memiliki apa? Uluhiyah, seluruh ibadah. As-samad, dan seluruh makhluk bergantung kepadanya. Kemudian setelah itu Allah menafikan 3 sifat dari dirinya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Dia tidak memiliki anak. Kenapa? Karena kalau dia memiliki anak, suatu saat dia akan bergantung pada anaknya. Kan? Sementara dia adalah as-samad. Lam yulad, dia tidak diperanakan. Karena kalau dia diperanakan, menunjukkan nanti bapaknya ada bersamanya, ibunya juga ada. Berarti dia tidak lagi ahadiyah, maha sendiri. Ada yang menyertai. Lam yakul lahu kufuwan ahad, di sini apa? Yang dinafikan adalah kufur atau takafur, sekufu. Tidak ada yang sekufu setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau ada yang setara dengan Allah, menunjukkan dia apa? Tidak lagi sendiri. Jadi di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah, sifat-sifat Allah itu berporos antara 2 hal ini. Ada yang ditetapkan, ada yang dinafikan. Kalau dinafikan saja tapi tidak ada kesempurnaan padanya, ini percuma. Bukan pujian. Tentu saya kalau datang mengajukan proposal ke Pak Wali Kota atau Pak Presiden, saya katakan bahwa selama Bapak memimpin, alhamdulillah Indonesia menjadi tentram, tidak ada musibah, tidak ada korupsi di mana-mana, kemudian tidak ada penyelewengan, tidak. Saya nafikan terus, tidak ada kezaliman dan lain-lain.
maka ini adalah penghinaan. Kenapa? Karena yang dia hanya menafikan, tidak ada yang dia tetapkan. La ilaha illallah. Kita sering mengucapkan ini baik. La ilaha illallah. Di situ ada nafi, ada isbat. Ada yang dinafikan, ada yang ditetapkan. Kalau la ilaha saja, tidak ada Tuhan saja, maka ini kurang sempurna kan? Kalau hanya illallah saja itu agak sempurna, karena memungkinkan yang lain akan masuk. Kan? Dua hal ini saling mendukung untuk mencapai kesempurnaan pada diri Allah Subhanahu wa taala. Fasubuhiyatu ma asbatahu Allah Ta'ala li nafsihi fi kitabihi aw ala lisani rasulih. Jadi subuhi adalah apa yang Allah tetapkan untuk dirinya di dalam Al-Quran atau yang ditetapkan oleh Rasulullah dalam hadis-hadis. Wa kulluha sifatu kamalin, seluruhnya adalah sifat yang sempurna. La naqsa fiha biwajhin minal wujuhi, tidak ada kekurangan sedikit pun dari berbagai sisi. Seperti sifat hidup, ilmu, qudrah, istiwa al-arsh, wa nuzul turun ke langit dunia, wajah, kedua tangan dan semisalnya. Maka kewajiban kita adalah isbatuha lillahi ta'ala, menetapkan seluruhnya bagi Allah sesuai yang layak baginya, berdasarkan dalil Al-Quran dan tetap. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah ketika menyandarkan Allah punya sifat, itu pasti dalilnya Al-Quran. Kenapa demikian? Karena kalau kita berdalil dari selain Al-Quran dan hadis, maka kita masuk dalam qaul Allah bila ilmu, berkata atas Allah tanpa ilmu. Amma sam'u famin qaul ta'ala, adapun dalil sama yang didengar dari Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzalna ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Di sini Allah Subhanahu wa taala akan menyuruh orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Dia perintahkan lagi untuk beriman, padahal mereka sudah beriman. Amin, beriman lagi kepada Allah dan Rasulnya, kitab-kitabnya. Maka kata penulis, fal-iman billahi yatadammanu al-iman bi sifatihi. Karena keimanan kepada Allah itu mencakup beriman kepada sifat-sifat. Wal iman bil kitabil ladzi nazzala ala rasulih yatadammanu al-iman bi kulli ma jaa'a fihi min sifatihi. Beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul itu kandungannya adalah beriman kepada setiap apa yang datang dari sifat-sifat Allah di dalam hadis-hadis Rasulullah. Karena Rasulullah itu tidak berbicara dengan hawa nafsunya, kecuali wahyu yang diwahyukan kepadanya. Wa qaulu Muhammadin Rasulullah yatadammanu al-iman bi kulli ma akhbara bihi an mursilihi wa qawmihi. Keberadaan Muhammad sebagai utusan Allah kandungannya adalah beriman kepada setiap apa yang dia kabarkan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal aqul fa inna Allah ta'ala akhbara biha an nafsihi wa huwa a'lamu biha min ghairi wa astaqbilu wa ahsan haditsan min ghairi. Wa wajib isbatuha lahu kama akhbara bihi min ghairi taraddud. Dalil secara akal yang menentukan sifat Allah itu terbagi menjadi dua, bahwa Allah sendiri yang mengabarkan tentang dirinya.
Masa kita mau membantahnya, mau menyelisihinya, sementara dia paling mengetahui apa yang dia ucapkan, paling jujur, paling baik ucapan daripada kita. Maka kewajiban kita adalah menetapkan tanpa ada keraguan sedikit pun. Kalau kita ragu terhadap khabar yang disampaikan oleh seseorang, berarti kita kurang percaya kan? Itu konsekuensinya. Kan? Kalau ada orang mengatakan bahwa pembangunan IKN tanpa menggunakan dana APBN, terus kita ragu, berarti orang ini akan kita tuduh dia berbicara bohong, kita berperasaan terburuk kepadanya. Lantas kalau Allah menyampaikan sesuatu terus kita tidak percaya, ragu-ragu, tidak mungkin begitu. Maka apa? Kita menuduh Allah tidak tepat pada ucapan. Fa inna tawadduda fil khabari innama yata'atta hina yakunu al-khabaru shadiran mimman yajuzu alaihi al-jahlu aw al-kadhib. Ini alasannya. Karena keraguan itu muncul pada sebuah khabar, ini memungkinkan kalau khabar itu bersumber dari orang yang memungkinkan dia bodoh menyampaikan khabar, atau dia berbohong dalam menyampaikan khabar, atau dia itu dia jelas dalam ucapannya. Layu sifu bimayuri, tidak fasih menyampaikan apa yang dia inginkan. Maka memungkinkan apa? Kita ragu terhadap khabar yang disampaikan. Tapi ini Allah yang menyampaikan. Wa kullu hadhihi al-uyub salasatin mutani'atun fi haqqillah. Ketiga ayat ini itu terlarang disandarkan pada Allah. Kenapa? Karena dia maha sempurna apa yang dia ucapkan, apa yang dia inginkan. Maka fawajaba qabulu khabarihi ala ba'dhi. Maka kewajiban kita adalah menerima apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha naqulu fi ma akhbara bihi an-nabi alillahi ta'ala. Demikian pula apa yang dikabarkan oleh Nabi dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau kita ragu terhadap khabar Nabi, apa yang disampaikan oleh Nabi, maka kemungkinan kita menuduh Nabi berdusta, atau Nabi bodoh, atau Nabi tidak fasih dalam menyampaikan apa yang Allah inginkan. Fa inna Nabi a'lamun nas bi rabbih, karena Nabi itu adalah orang yang paling paham tentang Rabb. Wa asdaqul khabara wa ansahul irada wa afsahul bayan. Dan dia adalah sejujur-jujur menyampaikan khabar dan sepasih-pasih manusia menyampaikan apa yang dia inginkan. Wajib qabulu ma akhbar bihi ala ma huwa alaihi. Maka wajib menerima apa yang disampaikan oleh Rasulullah sesuai teksnya, sesuai konteks. Nah, jadi kesimpulannya bahwa sifat-sifat yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran maupun dalam hadis Rasulullah, kewajiban kita adalah menerimanya. Kalau kita menolak, berarti kita ragu. Dan kalau kita ragu, berarti kita menuduh Allah tidak tepat dalam menyampaikan, atau kita menganggap Allah dan Rasulnya berdusta. Demikian subhanallah.